sendiri. Kita tidak perlu menunggu lagi proses-proses pengadilan. Karena kekuatan hukum lokasi PSN ini sangat kuat. DPRD Kepulauan Tanimbar, Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Blok Masela, namun meminta hak masyarakat pemilik lahan tetap dilindungi pada Rabu 15 Juli 2026. Komisi 3 DPRD menilai percepatan proyek strategis nasional harus berjalan seiring dengan kepastian hukum bagi warga desa Lermatang. Persoalan 14 sertifikat hak milik di kawasan pembangunan Blok Masela menjadi perhatian DPRD agar investasi tidak merugikan masyarakat lokal. Terkait hal ini, Tribuners lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh Maula Pelu, wartawan dari Tribun Ambon. Rekan Maula, silakan dengan laporan Anda selengkapnya. Ya, terima kasih baik rekan di studio dan Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan langsung dari titik groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Bahwa pada Rabu 15 Juli 2026, Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan proyek strategis nasional, mengingat agar percepatan investasi tidak mengorbankan hak-hak masyarakat yang selama ini menguasai lahan di Desa Lermatang ini, ya Tribuners. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Joyce Penturi, usai memimpin rapat dengar pendapat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurut Joyce, DPRD tidak pernah menolak pembangunan Blok Masela. Sebaliknya, lembaga mendukung penuh proyek strategis nasional tersebut karena diyakini akan menjadi penggerak ekonomi baru bagi Maluku, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia berharap kehadiran proyek migas raksasa itu tidak hanya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi putra-putri daerah. Selain tenaga kerja lokal, tentunya DPRD juga mendorong agar pelaku UMKM, kontraktor lokal, hingga penyedia jasa penunjang lainnya diberikan ruang untuk ikut terlibat dalam pembangunan maupun operasi proyek raksasa itu. Di lain sisi, Joyce juga mengungkapkan bahwa RDP bersama BPN merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi DPRD dengan Kementerian ATR BPN pada 7 Juli 2026 lalu. Audiensi tersebut dilakukan menyusul adanya pengaduan masyarakat mengenai status lahan seluas 662 hektar yang diproyeksikan menjadi kawasan pembangunan fasilitas darat Blok Masela di Desa Lermatang ini, ya Tribuners. Bahwa persoalan yang paling mendapat perhatian DPRD adalah ditemukan 14 sertifikat hak milik masyarakat di dalam kawasan yang kini ditetapkan sebagai tanah negara ini, ya Tribuners. Menurut Joyce, kondisi tersebut harus dijelaskan tentunya secara hukum karena menimbulkan pertanyaan besar, mengingat kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan hutan sejak 2014 lalu, namun pada 2017 BPN justru menerbitkan 14 SHM melalui program pendaftaran tanah sistem yang saat itu dikenal dengan nama Program Nasional Agraria atau PRONA, ya Tribuners. Menurut Joyce, kejelasan status hukum tersebut penting agar masyarakat tidak menjadi korban akibat tumpang tindih kebijakan antar instansi pemerintah tentunya. Ia menegaskan masyarakat yang lahannya dipergunakan untuk kepentingan proyek nasional itu berhak memperoleh kompensasi yang layak tentunya. Dari DPRD KKT khususnya Komisi 3 juga memberikan catatan penting bahwa fungsi pengawasan terkait hal ini akan terus dilakukan dan tetap tegas berpedoman pada mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di akhir pernyataan ia menyampaikan harapan agar pemerintah pusat turut memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan lahan di proyek strategis nasional ini khususnya. Terima kasih dan kembali ke rekan di studio. Boleh dari Ketua Komisi 3 menanggapi terkait dengan RDP hari ini. Ya, jadi pada prinsipnya kami dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendukung sepenuhnya proyek strategis nasional terkait dengan pengoperasian Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tentunya dengan harapan bahwa
proyek strategis nasional ini memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik yang ada di Desa Lermatang maupun untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku maupun di Indonesia secara keseluruhan. Dan diharapkan proyek strategis nasional ini juga dapat menyerap tenaga kerja lokal, termasuk juga untuk pemberdayaan UMKM, termasuk kontraktor lokal maupun hal-hal lain untuk jasa penunjang lainnya. Hari ini kami melakukan RDP dengan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menindaklanjuti hasil audiens kami kemarin juga di Kementerian ATR BPN di tanggal 7 Juli 2026 kemarin terkait dengan pengaduan ataupun penyampaian aspirasi oleh masyarakat terkait dengan status lahan mereka dalam luasan 662 hektar tersebut. Faktanya bahwa di hari ini yang baru diselesaikan untuk tanaman saja ataupun tanaman tumbuh. Sementara untuk luasan lainnya itu belum, jadi baru 5,5 hektar untuk luasan lain yang akan dipergunakan untuk groundbreaking. Sementara kita ketahui bersama bahwa ada luasan sebesar 662 hektar. Jadi ini menjadi catatan penting bagi kita sekalian, dan kami DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar khususnya Komisi 3 akan terus melakukan fungsi pengawasan terkait dengan hal dimaksud dan tetap berpedoman pada mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, seperti kita ketahui bahwa di dalam luasan yang sudah ditetapkan sebagai tanah negara tersebut ternyata ada 14 sertifikat hak milik masyarakat. Padahal ditetapkan sebagai tanah negara. Kalau kita ketahui bahwa tanah negara kan tidak bisa diterbitkan SHM. Tahun 2014 itu sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan. 2017 diterbitkan SHM melalui PRONA. Ya, untuk itu perlu untuk kita lihat kembali sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga masyarakat tidak dirugikan dan masyarakat juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi ganti untung yang layak dan berkeadilan. Demikian. Jadi apakah kemudian Komisi 3 pasca dengan ATR ini pertanahan ini, apakah kemudian Komisi 3 juga kan tadi kan baru sebatas hanya dalam bentuk kesimpulan yang nanti yang direalisasikan oleh pihak BPN. Mungkin ke depan mungkin di pihak kehutanan karena terkait dengan penetapan kawasan hutan itu oleh di 2014 itu kan kemudian BPN terbitkan lewat PRONA di 2017. Iya. Nah, jadi kami juga akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi teknis lainnya, termasuk juga dengan Kementerian Kehutanan, sehingga memastikan bahwa hak-hak masyarakat itu dapat terpenuhi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, karena ini kita bukan hanya berbicara tentang Lermatang, tetapi kita berbicara secara utuh sebagai Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam penguasaan tanah adat ataupun tanah ulayat yang mana kita ketahui bahwa sudah diperoleh secara turun-temurun sebelum Indonesia ini merdeka. Ya. Jadi menyikapi persoalan ini ke depannya pihak Komisi 3 akan panggil siapa lagi? Ya, kita kayak akan dengan Satgas, kita juga akan berkoordinasi dengan Satgas dengan pemerintah daerah juga untuk sama-sama mendorong untuk adanya ketentuan ataupun regulasi terkait dengan Perda maupun Perhub dan yang lainnya untuk melindungi hak-hak masyarakat terkait dengan status tanah adat yang ada di Tanimbar. Ya. Mereka akan dipanggil di bawah juga di RDP nantinya? Iya, seperti itu. Untuk yang desa-desa itu Ibu tadi permintaan dari Kepala BPN untuk dibuat aturan khusus. Ya, jadi itu akan ditindaklanjuti bersama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku. Ada tambahan lagi, Bu? Ya, kami mohon atensi dan perhatian dari
yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia untuk juga dapat melihat Tanimbar, khususnya hak-hak masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk keluasan lahan yang digunakan untuk pembangunan OLNG Blok Masela dalam luasan 662 hektar.